Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai array functions, khususnya yang menggunakan callback atau callable, yaitu function array filter, array map, dan array reduce. Kita mulai dari array filter terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, filter, function ini berfungsi untuk menyaring nilai di dalam array sesuai dengan kode pada fungsi callback. Cara kerjanya adalah, fungsi ini melakukan iterasi terhadap setiap nilai di dalam array dan mengirimkannya sebagai argumen pada fungsi callback. Apabila fungsi callback mengembalikan nilai true, maka nilai tersebut dikembalikan sebagai array hasil. Namun apabila fungsi callback mengembalikan nilai false, maka nilai tersebut dihilangkan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah array filter mengembalikan array baru dan tidak mengubah array asalnya. Fungsi juga tidak mengubah indeks pada array, dan berhubung sebagian nilai di dalam array bisa hilang, maka ada kemungkinan indeks pada array hasilnya memiliki nomor yang berloncat. Apabila kita ingin menyusun ulang indeks pada hasil array filter, maka kita bisa menggunakan fungsi array values. Kita coba praktek. Misalkan kita membuat variabel numbers yang isinya diambil dari fungsi range dengan argumen 11 dan 20. Kemudian kita var_dump variabel numbers. Maka kita mendapatkan hasil sebuah array yang isinya nilai 11 hingga 20. Misalkan kita hendak menyaring array ini untuk mengambil hanya nilai ganjil saja dengan menggunakan fungsi array filter. Namun sebelum kita mesti menyiapkan dahulu ya fungsi untuk memeriksa apakah ganjil. Jadi kita buat dahulu function isOdd dengan parameter int n, hasilnya bool. Bilangan ganjil adalah bilangan yang kalau kita bagi dengan 2 akan menyisakan 1. Maka cara memeriksanya adalah kita return n mod 2, apakah hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita panggil fungsi array filter dengan argumen numbers dan fungsi isOdd. Kita pakai cara variable function terlebih dahulu ya. Jadi nama function kita tulis dalam bentuk string dan hasilnya kita simpan dalam variable result. Kita var_dump variable result dan numbers. Numbers dulu deh ya, baru result. Kita coba jalankan. Maka kita mendapatkan array yang isinya hanya bilangan ganjil. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah array asalnya yaitu numbers tidak mengalami perubahan. Kemudian array filter hanya mengambil nilai yang ganjil namun tidak mengubah nomor indeksnya. Sehingga kalau kita lihat di array result terdapat banyak nomor indeks yang berloncat. Kalau kita ingin agar nomor indeksnya diurutkan ulang, maka kita harus memanggil lagi fungsi array values. Nah, cara menggunakan function array filter ini menjadi rumit karena kita harus menyediakan dahulu function yang menjadi callback-nya. Cara menulis kode ini bisa kita gunakan kalau fungsi isOdd digunakan lagi pada bagian kode kita yang lain. Namun kalau kode callback hanya perlu digunakan satu kali saja pada fungsi ini, maka lebih baik kita menggunakan cara lain di mana kita tidak perlu membuat function terlebih dahulu. Kita sudah pernah belajar caranya di video sebelumnya ya. Namanya adalah anonymous function. Dengan menggunakan cara ini, maka kita bisa membuat callback tanpa perlu menyebutkan nama fungsinya. Bagaimana caranya? Nah, kita komentari dahulu ya kode-kode sebelumnya. Kita ulangi lagi. Nah, sekarang kita akan menulis kode yang hasilnya sama persis dengan sebelumnya, namun menggunakan cara anonymous function. Caranya, kita panggil array filter dengan argumen numbers. Kemudian argumen keduanya kita bisa langsung deklarasikan anonymous function. Kita tulis kata kunci function dengan parameter int $n. Lalu kita buka kurung kurawal. Di dalamnya kita tulis isi functionnya, yaitu return $n di mod 2 sama dengan 1. Hasilnya kita simpan dalam variable result. Dan kemudian kita var_dump ya, numbers dan result. Maka kita mendapatkan hasil sama persis dengan sebelumnya.
Namun kodenya menjadi lebih singkat dan tidak perlu memikirkan nama function untuk callback. Nah, untuk anonymous function yang hanya terdiri dari satu baris kode seperti ini, bisa dipersingkat lagi dengan menggunakan arrow function. Kita juga sudah pernah belajar ya di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang masih ingat, coba pause terlebih dahulu video ini dan coba tulis ulang kode array filter dengan menggunakan arrow function. Sekarang kita coba tulis ulang ya. Kita panggil array filter dengan argumen pertama numbers. Argumen kedua adalah kata kunci fn dengan parameter int $n. Diikuti oleh tanda panah dan kodenya adalah variable n mod 2 hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita langsung tutup kurung dan sudah bisa dijalankan. Hasilnya tetap sama ya, namun kodenya jauh lebih singkat. Kita masuk ke function kedua, yaitu array map. Array map berfungsi untuk mengubah nilai di dalam array berdasarkan fungsi callback. Sama seperti array filter, array map juga melakukan iterasi terhadap setiap nilai di dalam array dan mengirimkannya sebagai argumen pada fungsi callback. Nilai yang dihasilkan oleh callback akan menjadi nilai baru pada array hasil. Array map mengembalikan array baru dan tidak mengubah array asal. Kita langsung coba praktek ya. Misalkan kita buat array numbers dengan nilai range 1 hingga 5. Lalu kita buat variable result untuk menampung hasil dari array map. Nah, untuk array map urutan argumennya berbeda dari array filter ya. Callback harus berada di argumen pertama. Pertama kita coba dahulu membuat callback untuk mengubah nilai menjadi pangkat 3. Kita tulis kata kunci fn dengan parameter int n. Kemudian tanda panah n bintang-bintang 3. Kemudian argumen keduanya barulah array asal yaitu numbers. Kita var dump nilai dari numbers dan result. Perhatikan nilai pada numbers tidak berubah ya, masih tetap 1 hingga 5. Sedangkan nilai pada result adalah nilai yang telah diubah menjadi pangkat 3. Fungsi array map ini juga bisa kita gunakan apabila kita ingin menuliskan nilai array di dalam tag HTML. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membungkus nilai di dalam tag pembuka dan penutup li, maka kita bisa ubah fungsinya menjadi array map fn dengan parameternya tetap sama ya, int n. Hanya saja isi arrow functionnya sedikit berubah, yaitu string tag li digabung dengan n, digabung lagi dengan string tag penutup li. Dan kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan sekarang nilai di dalam array result berada di dalam tag li. Kita masuk ke fungsi ketiga, yaitu array reduce. Di antara semua fungsi callback, konsep dari array reduce ini adalah yang paling sulit untuk dipelajari. Kalau kita lihat dari namanya, reduce berarti mengurangi. Sedangkan kita sudah tahu ya bahwa array itu mengandung banyak nilai. Dengan menggunakan reduce, maka kita melakukan iterasi untuk mengurangi seluruh nilai di dalam array menjadi satu buah nilai tunggal. Fungsi callback di dalam reduce harus memiliki dua buah parameter. Parameter pertama adalah nilai yang akan dibawa ke iterasi selanjutnya. Nilai akhir dari parameter pertama inilah yang menjadi hasil dari fungsi array reduce. Sedangkan parameter kedua adalah nilai yang dikandung oleh array. Kita langsung praktek. Misalkan kita punya array numbers dengan nilai 1 hingga 5. Kemudian kita akan menggunakan array reduce untuk menghitung nilai total dari semua angka di dalam array. Kita buat variable result untuk menampung hasilnya. Argumen pertama adalah array asalnya yaitu numbers. Sedangkan argumen kedua adalah callback untuk menghitung hasilnya. Callback ini harus memiliki dua buah parameter ya. Yang pertama kita beri nama int total. Sedangkan yang kedua adalah int n. Setelah anak panah kita tulis kodenya yaitu total tambah sama dengan n.
Kemudian argumen ketiga adalah nilai awal dari total, kita isikan dengan nilai 0. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan hasil integer 15. Sedangkan nilai dari array numbers tidak mengalami perubahan. Nah, kalau pada bahasa pemrograman JavaScript, saya mengajarkan cara menggunakan fungsi reduce seperti ini untuk menghitung nilai total. Namun kalau untuk PHP, contoh seperti ini sebenarnya kurang tepat ya. Karena pada PHP sudah ada function arraysum yang bisa menghitung nilai total dan cara penggunaannya jauh lebih gampang. Caranya seperti ini ya, result sama dengan arraysum dari numbers. Dan hasilnya sama persis. Jadi sekarang kita lihat ke contoh penggunaan lain dari reduce ya. Misalkan kita hendak menggabungkan semua nilai di dalam array menjadi satu buah string tunggal, di mana setiap nilai dipisahkan dengan tanda koma. Kita coba tulis kodenya ya. Kita buat variable result untuk menampung nilai dari array reduce. Argumen pertama adalah numbers, sedangkan argumen kedua adalah callback dengan parameter string s dan string n. Isinya adalah s titik sama dengan n. Jadi kita menggabungkan string dari iterasi sebelumnya dengan nilai array yang sekarang, ditambahkan dengan tanda koma. Dan argumen ketiga adalah nilai awal dari string s, yaitu string kosong. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan hasil 1,2, 3, 4, 5, mirip dengan metode join pada JavaScript ya. Hanya saja di sini masih ada kekurangan, yaitu setelah angka 5 masih terdapat tanda koma dan spasi. Mungkin nantinya teman-teman bisa modifikasi lagi cara penggunaan reduce-nya untuk menghilangkan tanda koma di bagian paling akhir. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.